Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa jamaah pengajian kitab mantik dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan maunah oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, tebar kebaikan, tebar salam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini membuat senyum bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan pengajian kitab mantik ini, terlebih dahulu mari kita membaca umul kitab yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus al-mu'allif hadzal kitab Al-Syaikh Al-Allamah Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul hujjati, klasifikasi hujjah dan argumentasi. Mari kita baca bersama-sama. Wa hujjatun naqliyatun aqliyah aqsamu hadi khamsatun jaliyah khitabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun niltal amal wa hujjatun naqliyatun aqliyah aqsamu hadi khamsatun jaliyah khitabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsatatun niltal amal wa hujjatun, dan adapun argumentasi. Naqliyatun dibagi atas naqliyah, aqliyatun dan aqliyah, rasionalitas. Aqsamu hadi, adapun pembagian yang ini, maksudnya yang aqliyah, khamsatun itu ada 5, jaliyatun yang sangat jelas sekali. Wa hujjatun, dan adapun hujjah atau argumentasi. Naqliyatun itu terbagi, pertama adalah naqliyah, aqliyatun dan aqliyah. Aqsamu hadi, adapun pembagian yang ini yaitu yang aqliyah, khamsatun itu ada 5, jaliyatun yang sangat jelas. Apa saja yang 5 itu? Khitobatun, yaitu antara lain khitobah, syi'run berupa syair, lagu-lagu, wa burhanun, burhan, jadal yaitu argumentatif, wa khamisun, adapun yang 5, yang nomor 5, safsatatun yaitu safsato. Nilta ay takmilatun lil bait, yaitu lafal itu hanya sekedar untuk menyempurnakan bait ini.
niltah, kamu akan memperoleh apa yang kamu cita-citakan, atau ini juga pelengkap baik saja. Jadi hujah ataupun argumentasi itu ada dua, yaitu hujjah naqliyah dan hujjah aqliyah. Sedangkan aqliyah masih terbagi menjadi 5. Yang pertama khitabiyah, yang kedua syi'riyah, yang nomor 3 burhaniyah, yang nomor 4 jadaliyah, dan terakhir yaitu nomor 5 adalah safsatiyah. Maka semoga kamu selalu bisa mendapatkan suatu harapan. Mari kita jelaskan bersama-sama. Nah, apa definisi hujjah itu? Apa takrif daripada argumentasi itu? Hujjah ataupun argumentasi dalam bahasa artinya keterangan, alasan, bukti atau argumentasi. Sementara kalau dilihat secara terminologi, secara istilah ahli mantik, pengertian hujjah dikonotasikan sama dengan pengertian menurut bahasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa'a lahadainakum ajma'in. Yang artinya, katakanlah bahwa Allah itu memiliki hujjah, memiliki argumentasi yang sangat kuat, metode argumentasi yang rasional. Maka jika dia menghendaki, falau sya'a, maka jika Allah itu menghendaki, lahadainakum ajma'in, maka pasti kami memberikan petunjuk kepada kalian semua. Nah, dari pengertian ayat inilah argumentasi dapat dikelompokkan, dapat diklasifikasikan menjadi 2. Hujjah naqliyah dan hujjah aqliyah, sebagaimana penjelasan berikut ini. Apa yang dinamakan hujjah naqliyah atau argumentasi dogmatikal, yaitu hujjatun naqliyah hiya ma kana minal kitabi was sunnah wal ijma'. Yang dinamakan argumentasi yang berbasis naql, yaitu keterangan atau bukti atau alasan argumentasi yang diambil atau dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ataupun diambil dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sunnah-sunnah para sahabat atau khulafaur rasyidin atau ijma' mereka. Jadi yang dinamakan hujjah naqliyah, argumentasi dogmatikal, sebuah penjelasan, sebuah narasi, sebuah bukti, yang mana bukti itu kita ambil dari Al-Quranul Karim. Atau kalau misalkan dalam Al-Quranul Karim itu tidak ada, kita kutip terhadap sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada, kita ambil dari sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, sesuatu tindak tanduk atau ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau tidak disampaikan, atau ijma' atau aklamasi dari para sahabat. Nah, penggabungan sunnah khulafaur rasyidin ke dalam hujjah naqliyah itu berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hatim dari ayahnya, qala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Berpeganglah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpeganglah kepada sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah. Addu, hendaklah kalian pegang alaiha bin nawawi, dengan gigi geraham yang kuat. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hatim. Dan ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Fa'alaikum, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, bima araftum min sunnati wa sunnati rasyidun, dan sunnah khulafa'ir rasyidun sesudahku. Dengan demikian setiap keterangan, setiap bukti, setiap alasan, setiap argumentasi yang diambil, yang dinukil dari Rasulullah SAW dan sahabatnya, itu dikategorikan sebagai hujjah naqliyah atau argumentasi dogmatis. Makanya ketika saya meminta mahasiswa untuk mempresentasikan makalahnya, maka yang saya tanyakan pertama kali, saudara itu kuliah di mana? Di kampus Islam apa di kampus umum? Saya kuliah di kampus Islam, misalkan jawabnya seperti itu. Saya tanyakan, apa buktinya? Ya buktinya ini saya buat makalah. Bukan itu yang saya tanyakan. Bukti bahwa saudara Anda itu kuliah di kampus Islam itu apa? Yang mewakili Islam itu apa? Saya tanyakan seperti itu. Ternyata tidak ada. Maka setelah saya lihat, saya baca makalahnya, ternyata tidak ada yang mewakili unsur Islamnya. Tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya, tidak ada ijma ulamanya, tidak ada sama sekali. Kalau salah satu dosen yang yang killer itu diambil makalahnya langsung dibuang itu, ini kering. Ada cerita unik waktu saya kuliah S2 kemarin. Ada salah satu teman saya itu mempresentasikan, ditanyakan oleh salah satu profesor itu, saudara itu kuliah di mana? Di kampus Islam, Prof. Mana yang mewakili Islam? Ternyata ya tidak ada. Ini keren, tidak ada Islamnya sama sekali, sambil dilemparkan. Masya Allah, sampai segitunya. Lalu kemudian misalkan contoh perintah sholat, ini contoh ya, perintah sholat 5 waktu sehari semalam yang harus dilaksanakan secara kontinu setiap hari berdasarkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal Isra 50 salatan falam azil urajihu wa as'aluhu at-tahqiqa hatta shallaha khamsan. Perintah puasa bulan Ramadan yang harus dilakukan, misalkan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau di antara kalian itu melihat bulan, falyasumhu, hendaklah kalian berpuasa. Kemudian perintah yang digantungkan dengan syarat, hal ini harus diulang setiap syarat itu ada berdasarkan wa in kuntum junuban fatahharu. Atau dalil perintah yang digantungkan dengan sifat, misalkan ayat Quran,
az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Larangan korupsi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini lagi marak di seluruh jajaran pemerintahan termasuk di Indonesia. Apa larangannya? Dalilnya bahwa kita itu tidak boleh menjadi koruptor. Larangannya, dalilnya ada itu. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah akan melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap. Nah, ini adalah namanya dalil-dalil nakli yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat, atau dikenal dengan sebutan argumentasi dogmatis, argumentatif, dogmatif namanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah hasanah keilmuan khususnya bagi para mahasiswa baik S1, magister ataupun program doktor, agar kiranya kalian tahu apa argumentasi dogmatis, apa argumentasi yang rasionalis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.